Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah kantor imigrasi, seorang pengungsi marah-marah kepada petugas dan mengamuk serta merusak barang-barang yang ada di sana. Kemarahannya disebabkan karena dokumennya masih dinyatakan kurang dan ia sudah merasa lelah karena begitu lama menunggu proses yang harus ia jalani. Akibat dari tindakannya itu, aplikasinya justru ditolak sebelum diproses. Seringkali saudara kita perlu mengendalikan emosi negatif dan bersikap sabar dalam berbagai situasi agar kita mengalami berkat dan kebaikan. Bahkan ketika situasi tidak dapat kita mengerti mengapa harus terjadi, seringkali sikap kita yang terbaik adalah sabar dan berserah kepada Tuhan. Dalam Yohanes 18 ayat 10-11 ini tertulis, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Kita perhatikan di sini saudara bahwa ketika Tuhan Yesus ditangkap saat berada di Taman Getsemani, Petrus menebas telinga dari Malkus, seorang hamba dari imam besar, sampai telinganya itu putus. Petrus begitu emosional dan marah terhadap tindakan orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus, sehingga ia melakukan hal itu. Dalam ayat paralel di Lukas 22 ayat 51, Tuhan Yesus menjamah telinga Malkus yang sudah terputus itu dan menyambungnya kembali dengan kuasa mujizatnya. Petrus secara manusiawi ingin melindungi Tuhan Yesus dari ancaman yang ada. Tapi Tuhan Yesus dengan tenang memerintahkan Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Jalan Tuhan seringkali berbeda dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa penderitaan dan penyaliban yang harus ia jalani merupakan bagian dari rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia sebelum ia dimuliakan dan naik ke sorga. Ada kalanya kita bersikap seperti Petrus yang tidak terima dengan keadaan dan kita bersikap secara emosional. Kita mengambil sikap yang kita rasa benar, padahal tindakan kita tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita bisa saja menghadapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita marah terhadap situasi. Kita ingin menghalangi sesuatu yang sedang terjadi dan ingin semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi tanpa sadar kita sebenarnya sedang menghalangi kehendak dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita perlu belajar untuk mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada rencana Tuhan. Bahkan ketika situasi itu tampaknya sulit atau tidak masuk akal.
Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu." Ini berbicara bahwa kita semua perlu untuk menyarungkan segala emosi negatif kita, segala keinginan atau tindakan kita yang hendak menghalangi kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Mari belajar untuk menyingkirkan segala penghalang dari dalam diri kita, entah itu emosi negatif atau tindakan tertentu yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Berserahlah penuh kepada kehendak Tuhan, agar kita mengalami penggenapan rencananya. Rencana Tuhan pasti baik, rencananya pasti indah, dan pasti sempurna atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajarkan kepada kami untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, tidak menghalangi rencana-Mu di hidup kami. Meskipun kami terkadang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sekalipun kami tidak ingin dan kami tidak dapat memahaminya dengan pikiran kami. Tolong kami Tuhan supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu, bukan berjalan dalam kehendak kami sendiri. Mampukan kami untuk menguasai segala emosi kami yang negatif dan segala keinginan kami, hawa nafsu kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk ada di dalam kebenaran-Mu, ada di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah. Bangkitkan kembali iman dan pengharapan setiap kami yang kecewa dan putus asa. Lepaskanlah yang terikat terbelenggu dosa, dan berikanlah jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.